dari program studi biologi Universitas Muhammadiyah Riau. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya komunikasi efektif dan bagaimana cara membangunnya yang mencakup dalam kehidupan sehari-hari, dalam berorganisasi, dan dalam meningkatkan kualitas diri. Cara membangun komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menghargai orang yang sedang berbicara, yaitu dengan mulailah untuk menghargai dengan cara menyapanya terlebih dahulu. Selain itu, jangan terlalu sering membuka smartphone pada saat pembicaraan sedang berlangsung. Hal tersebut akan memberikan kesan yang baik untuk lawan bicara sebab dapat menandakan bahwa sedang memperhatikan pembicaraannya. Yang kedua, memperhatikan intonasi dan gaya bahasa yang dipakai, yaitu gunakan tata bahasa yang jelas dan mudah untuk dipahami dengan beberapa penekanan nada supaya lebih meyakinkan pada saat sedang menjelaskan sesuatu. Yang ketiga, membentuk keselarasan dalam komunikasi. Suatu pembicaraan akan menjadi sia-sia apabila tidak terdapat keselarasan di antara orang-orang yang melakukannya. Sebab tujuan dari komunikasi yang baik yaitu agar dapat membuat sesuatu hubungan bisa menjadi lebih erat, bukan justru malah membuat kecekcokan. Keempat, mendengarkan dengan penuh ekspresi. Dengan gerak dan ekspresi tubuh yang positif, maka tentunya akan mampu membuat orang yang memberikan kritikan tersebut merasa lebih dihargai. Begitu pula dengan sebaliknya. Yang kelima, memastikan pembicaraan jelas dan tidak asal lompat tema. Berbicaralah dengan membahas tema-tema yang lebih relevan, terutama apabila baru mengenal orang tersebut, agar pembicaraan yang dilakukan tidak terasa menggantung. Cara membangun komunikasi dalam berorganisasi. Yang pertama, melakukan pendekatan multi-channel. Komunikasi multi-channel didukung oleh teknologi yang tepat membantu para pemimpin yang berada di top line untuk mengubah, meningkatkan, dan menambah nilai pada strategi komunikasi. Yang kedua, menggunakan target personal. Para pemimpin umumnya melakukan adopsi komunikasi dengan cepat melalui inisiatif, yang mana dilakukan diperdayakan dan menyesuaikan pesannya yang diinginkan yang disampaikan. Yang ketiga, memperhatikan pola kerja tanpa sekap, yang pada umumnya di garis depan dapat membangun dan dapat menjaga perusahaan itu dalam kondisi sehat. Tetapi tanpa komunikasi yang internal yang tidak baik, maka bisa jadi dapat mudah merasakan miskomunikasi. Yang keempat ialah mendengarkan lebih banyak. Untuk meningkatkan kinerja dalam pimpinan, disarankan untuk tidak memonopoli percakapan. Sebaliknya, atasan dianjurkan untuk memberikan waktu bagi karyawannya untuk mengungkapkan perspektifnya masing-masing. Nah, yang kelima, memberikan informasi dan inspirasi. Komunikasi adalah bentuk perubahan informasi sehingga memberikan penjelasan dan menginformasinya sangat penting untuk memupuk rasa kepimpinannya. Sebagai pemimpin akan sangat vital memberikan inspirasi bagi karyawan dan membagikan pengetahuan kepada mereka. Membangun komunikasi dalam meningkatkan kualitas diri. Yang pertama ialah jadilah pendengar yang baik. Kemampuan mendengar akan membantu dalam memahami maksud orang lain sekaligus menunjukkan bahwa kita menghargai mereka. Dan yang kedua ialah pahami dengan siapa kita berbicara dan kita sesuaikan cara kita berkomunikasi dengan latar belakang lawan bicara akan membantu kita untuk membangun hubungan baik dengan mereka. Yang ketiga, menunjukkan bahasa tubuh yang baik. Nah, bahasa tubuh ini dapat menggambarkan bagaimana perasaan kita saat berbicara. Bahkan gerak-gerik tubuh yang muncul tanpa disadari dapat membuat kita menunjukkan apa yang ingin kita tunjukkan sebenarnya. Dan yang keempat ialah berbicara langsung dengan ke intinya. Langsung kita bicara dengan ke pokok intinya dan tidak perlu untuk berbicara dengan yang bertele-tele, dengan singkat, jelas, dan padat. Yang kelima, meminta masukan dan saran.
Nah, masukan dan saran ini dapat mengembangkan kita bagaimana kesalahan-kesalahan yang kita dapati, maka dapat kita menunjukkan kesaranannya itu lebih baik lagi. Dan yang keenam adalah diperhatikan kualitas suara dan nada bicara kita. Saat bicara dengan orang lain, penting bagi kita untuk menggunakan suara yang dapat didengar dengan jelas serta nada intonasinya itu yang